Selamat pagi dan selamat datang dalam perayaan Ekaristi Syukur Hari Ulang Tahun Rumah Sakit Panti Rapih ke-91 tahun dengan tema Sukacita Panti Rapih menjalani peradaban baru dengan harapan baru. Perayaan Ekaristi disiarkan secara live streaming dari auditorium lantai 6 Gedung Boromeus, instalasi rawat jalan terpadu, Rumah Sakit Panti Rapih. Meskipun perayaan Ekaristi ini dilaksanakan secara daring, tetapi yang menjadikan perayaan ini sungguh istimewa adalah perayaan Ekaristi ini dapat diikuti oleh seluruh pelayan kesehatan. Perayaan Ekaristi ini menjadi lebih istimewa lagi karena juga diikuti oleh para pelayan kesehatan yang akan menerima lencana kesetiaan 25 tahun dan 35 tahun berkarya, serta para purnakarya secara daring di tempat masing-masing. Perayaan Ekaristi akan dipersembahkan secara konselebran oleh Romo Vikaris Episkopal DIY, Romo Adrianus Maradio PR, bersama Romo Pastoral Rumah Sakit Panti Rapih, Romo Antonius Wahadi Marto Atmojo PR. Sebelum berkat penutup akan disampaikan sambutan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih, Dr. Gigi Vincentius Triputro Nugroho MKes. Sekarang, marilah kita awali perayaan Ekaristi Syukur dengan melambungkan lagu pembuka dengan gembira, puji syukur nomor 330. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Dr. Gigi Nuki, Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih yang saya hormati, Saudara Yusefin, Ibu Bapak, Saudara-saudari, dimanapun Anda berada. Pagi ini kita diajak bersyukur atas hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-91. Kita bersyukur atas penyertaan Tuhan. Kita bersyukur atas pendampingan Tuhan dalam seluruh proses dinamika Rumah Sakit Panti Rapih hingga sekarang ini. Dalam situasi pandemi COVID-19, kita tidak berputus asa. Tema yang diambil dalam ulang tahun ke-91 rumah sakit ini amat sangat menarik. Rumah Sakit Panti Rapih bersukacita dalam menjalani peradaban baru dengan harapan baru. Oleh karena itu, marilah pada awal perayaan Syukur Ekaristi ini, kita senantiasa menjadi orang-orang yang penuh dengan pengharapan dalam situasi
yang serba tidak mengenakan ini. Namun yakin Tuhan senantiasa berkarya dalam hidup kita. Kita hening sejenak menyadari akan segala pendampingan dan penyertaan Tuhan dalam hidup ini, dan juga menyadari akan segala kekurangan dan dosa-dosa kita di hadapannya, supaya kita pantas dan layak untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan yang hendak kita kenang dalam perayaan syukur Ekaristi pada pagi ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami meluhurkan Dikau. kami menyembah Dikau, Kami memuliakan Dikau. kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas kasih setiamu yang senantiasa menyertai karya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rapih sampai usia 91 tahun ini. Di dalam situasi pandemi ini, kami bersyukur bahwa kami masih boleh melayani Engkau melalui para pasien yang dipercayakan kepada kami. Semoga kami semakin dapat mengabdi Engkau melalui para pasien di masa peradaban baru ini, sehingga nama-Mu semakin kami muliakan dan sesama semakin kami abdi dengan tulus ikhlas. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Kitab Bilangan. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, maka bangsa itu tidak dapat menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel itu mati. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, "Kami telah berdosa,
sebab kami berkata-kata melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular ini daripada kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taluhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpakut ular, jika ia memandangnya, akan tetap hidup." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah." Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Dengarkanlah pengajaranku, hai bangsaku. Sendingkanlah telingamu kepada ucapan mulutku. Aku mau membuka mulut untuk mengatakan amsal. Aku mau menuturkan hikmah dari zaman purba kala. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Ketika Allah membunuh mereka, maka mereka mencari Dia. Mereka berbalik dan mendambakan Allah. Mereka teringat bahwa Allah adalah gunung batu mereka, bahwa Allah yang Maha Tinggi adalah penebus mereka. Jangan melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Pembacaan kedua, pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, Yesus Kristus, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia telah mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai wafat, bahkan sampai wafat di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit dan yang di atas serta di bawah bumi. Dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya Kristus, kami menyembah dan memuji Dikau, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu, bapak, saudara-saudari dimanapun Anda berada, dalam keheningan COVID-19, keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih tetap mengucap syukur atas ulang tahunnya yang ke-91. Keheningan COVID-19 tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi harapan kita dalam tugas panggilan untuk melayani tamu ilahi di rumah sakit ini. Maka saya mengucapkan selamat Provisiat atas ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-91 kepada seluruh organ yayasan Rumah Sakit Panti Rapih, kepada Direktur Utama Rumah Sakit Panti Rapih, Dr. Gigi Vincentius Triputro Nugroho, dan juga seluruh stafnya. Kita semua diajak pada ulang tahun yang ke-91 ini untuk senantiasa bersukacita dalam menjalani peradaban baru dengan harapan baru, seperti yang menjadi tema pada ulang tahun rumah sakit kita tercinta ini. Kalau Rumah Sakit Panti Rapih boleh merayakan 91 tahun berdiri, itu semua karena penyelenggaraan Allah. Itu semua karena penyelenggaraan ilahi. Itu semua karena Providentia Dei. Penyelenggaraan Allah inilah yang memang sungguh patut untuk kita syukuri. Di dalam penyelenggaraan Allah itu ada yang namanya pemeliharaan, ada yang namanya perlindungan, ada yang namanya penyertaan, ada yang namanya campur tangan Tuhan. Rasa-rasanya itu semua dirangkum dalam referen Mazmur Tanggapan yang kita daraskan bersama-sama. Jangan melupakan perbuatan Allah. Penyelenggaraan Allah itu mencakup banyak hal, baik itu peristiwa yang menyenangkan maupun peristiwa-peristiwa yang kurang atau bahkan tidak menyenangkan. Peristiwa baik maupun peristiwa yang kurang baik, di situ ada penyelenggaraan Allah. Seluruh peristiwa itu dalam penyelenggaraan Allah, kita diajak untuk senantiasa menyadari, karena peristiwa itu akan mendatangkan kebaikan dan sekaligus akan menjadi pelajaran yang berarti bagi kita semua. Situasi COVID-19 mengajak kita untuk terus berusaha memurnikan yang namanya pelayanan yang kita lakukan kepada para tamu ilahi yang dirawat di tempat ini. Penyelenggaraan Allah bukan hanya soal kecukupan materi, melainkan juga dalam kekurangan materi. Providentia Dei bukan hanya dalam kondisi sehat, melainkan juga dalam kondisi yang kurang sehat. Kelahiran Rumah Sakit Panti Rapih adalah Providentia Dei itu. Kelahiran Rumah Sakit Panti Rapih adalah
penyelenggaraan Allah. Siapa di antara kita yang bisa menduga bahwa Rumah Sakit Panti Rapih yang didirikan pada tanggal 14 September tahun 1929 bertepatan dengan pesta salib suci bisa menjadi seperti sekarang ini. Tidak ada gambaran apapun, tetapi ini semua karena penyelenggaraan ilahi. Kita makin mengimani dan juga semakin meyakini bahwa Rumah Sakit Panti Rapih didirikan dalam penyelenggaraan Allah sebagai sarana untuk menyelamatkan. Rumah Sakit Panti Rapih dibangun dan berdiri demi kemanusiaan yang beriman, atau istilah yang seringkali dipakai, demi humanisme transendental. Maka dalam situasi saat ini, dalam situasi pandemi seperti sekarang ini, apa yang harus dilakukan? Saya mengutip catatan harian Ibu Elizabeth. Dalam situasi saat ini, apa yang harus dilakukan? Menurut pendapatku, memikul penderitaan itu dengan diam dan menyerahkan semuanya di tangan Tuhan yang Maha Baik, berdoa memohon kesabaran, sering memandang salib, maka semuanya akan beres, dan itu sudah cukup. Apalagi yang tidak dikatakan, semuanya sudah jelas. Dimuliakanlah nama Tuhan selama-lamanya. Catatan Ibu Elizabeth nomor 156. Semoga kita semua, keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih, sungguh-sungguh senantiasa digerakkan dalam pelayanan ini dengan semangat I-Care. Kita hendak menunjukkan diri kita yang sungguh-sungguh orang yang siap untuk berbela rasa dengan siapapun. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Kita sampaikan doa umat. Suster, Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pada hari yang penuh berkat ini, marilah dengan rendah hati kita menyampaikan ungkapan syukur dan permohonan kepada Allah Bapa yang penuh kasih dan setia. Bagi Gereja Kristus, semoga gerejamu di tengah dunia di bawah bimbingan Bapa Suci Paus Fransiskus, uskup dan para imam pilihanmu. Semoga mereka dapat menjadi saksi kebenaran, pembawa damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang, khususnya mereka yang lemah, miskin, tersingkir, difabel dan menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami, ya Bapa, semoga semangat kasih dan toleransi semakin diupayakan sehingga dapat menciptakan kedamaian dan kesejahteraan. Berkatilah pula para pemimpin bangsa kami, semoga dengan kerendahan hati dan semangat melayani dapat menciptakan ketenteraman dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu dalam hidup kami, terlebih atas penyertaan-Mu dalam perjalanan pelayanan Rumah Sakit Panti Rapih hingga usia ke-91 tahun. Semoga Rumah Sakit Panti Rapih semakin profesional dan penuh kasih di dalam melayani sesama, terutama bagi mereka yang sakit dan berkesesakan hidup. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Kami berdoa bagi mereka yang telah meninggal, para leluhur dan pendahulu kami, para pelayan kesehatan, dan para pasien, khususnya yang meninggal di lingkungan Rumah Sakit Panti Rapih. Ampunilah segala dosanya, terimalah mereka dalam kemuliaan abadi, seturut kerahiman dan kemurahan hati-Mu. Semoga mereka menjadi pendoa dan perantara berkat bagi kami yang masih berziarah di dunia ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa bagi dunia yang masih berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Kami mohon kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dalam menghadapi wabah ini. Semoga bagi mereka yang terjangkit, Engkau memberikan kesembuhan, dan bagi mereka yang meninggal, Engkau beri istirahat kekal. Berkatilah juga para pemimpin dunia, bangsa, dan pemimpin di rumah sakit ini, agar dengan cerdas dan bijaksana dalam mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi wabah ini. Semoga wabah ini segera berakhir, sehingga rasa aman dan nyaman dapat segera kami rasakan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kami, seluruh pelayan kesehatan di Rumah Sakit Panti Rapih, semoga kami semakin berpegang teguh pada semangat yang telah dikobarkan Bunda Elizabeth untuk melayani tanpa syarat dan berbela rasa kepada sesama yang Kau percayakan kepada kami di Rumah Sakit Panti Rapih ini. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita haturkan wujud-wujud pribadi kita dalam hati kita masing-masing. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, ungkapan syukur yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kami percaya Engkau mendengarkan dan memberikan yang terbaik bagi kami, sebab Engkaulah Bapa yang menjadi tumpuan harapan kami, yang kami sembah dan kami muliakan bersama Bapa dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persiapan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengarkan dan bersembah kami ya Tuhan, supaya persembahan ini berkenan kepadamu. Ya Tuhan, bersihkan agar kesalahanku dan bersihkan aku dan segala dosa. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Pengasih, berkenanlah menerima persembahan yang kami haturkan kepadamu
sebagai ungkapan syukur kami atas 91 tahun berdirinya Rumah Sakit Panti Rapih ini. Semoga kami para pelayan kesehatan yang berkarya senantiasa mampu memperjuangkan semangat kasih di tengah adaptasi peradaban baru ini. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus putra-Mu menebus kami. Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan padamu dan Engkau temukan dalam diri putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Fransiskus, dan Bapak Uskup kami Robertus, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Teristimewa mereka yang telah Kau panggil di tempat ini, di Rumah Sakit Pantirapih ini. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang tulus hati, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga, komunitas, dan lingkungan hidup kami. Sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang dalam pesta perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus yang kita sambut, menghantar dan melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kembali kami bersyukur kepadamu karena boleh berkumpul, mendengarkan sabdamu dan menikmati perjamuan syukur
yang Engkau selenggarakan bagi kami. Semoga sabda-Mu meneguhkan kami untuk tetap berpegang teguh pada iman yang diwariskan oleh para rasul. Semoga melalui perjamuan syukur dan atas berkat usia Rumah Sakit Panti Rapih yang ke-91 tahun ini, semakin menguatkan kami untuk menebar kasih dalam menjalani peradaban baru dengan penuh sukacita, dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Yang saya hormati Romo Adrianus Maradio, PR, Romo Antonius Mahadi, PR, yang kami hormati Provinsial Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, Dewan Pimpinan Provinsi Suster-Suster Cinta Kasih Santo Carolus Borromeus, para suster cinta kasih Santo Carolus Borromeus yang saya hormati, para pembina, pengawas, dan pengurus Yayasan Panti Rapih, para direktur dan wakil direktur unit karya di lingkungan Yayasan Panti Rapih, para direksi Rumah Sakit Panti Rapih, dan seluruh pelayan kesehatan Rumah Sakit Panti Rapih yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih, kita dapat merasakan bagaimana penyelenggaraan ilahi atas rumah sakit kita Panti Rapih ini. Walaupun kita tahu dan menyadari situasi saat ini, namun kita masih terus akan berupaya sesuai dengan tema yang kita ambil, sukacita Panti Rapih menjalani peradaban baru dengan harapan baru. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih atas upaya serta penghargaan kepada seluruh pelayan Rumah Sakit Panti Rapih, para tenaga sekretariat, para tenaga administrasi, para tenaga kebersihan, para tenaga pengamanan, para tenaga penunjang kesehatan lainnya, para dokter, para perawat, serta petugas kesehatan lainnya yang telah bersama-sama dengan kita memberikan pelayanan di Rumah Sakit Panti Rapih yang kita cintai. Selanjutnya juga penghormatan dan doa bagi para pendiri terdahulu yang telah membentuk rumah sakit ini menjadi seperti saat ini. Juga kepada para teman-teman kita doakan yang saat ini masih harus dirawat, serta seluruh pasien dan keluarga yang dilayani di rumah sakit ini.
Pada saatnya nanti kita juga akan memberikan penghargaan kepada mereka yang sudah berkarya di atas 25 tahun, serta mereka yang sudah sampai kepada purna bakti di rumah sakit ini. Pandemi saat ini memang membuat banyak perubahan yang harus kita lalui. Namun kita perlu terus untuk menjaga dan memperkuat upaya kebersamaan kita dalam proses pelayanan di rumah sakit kita ini. Kita harus selalu bersama-sama, berkolaborasi, seluruh unsur yang ada di rumah sakit ini, melayani berpusat kepada pasien, kepada keluarga pasien, sebagai tamu ilahi dengan tetap mengandalkan Tuhan yang sebagai penyelenggara kita, dan tetap menjunjung nilai-nilai IKAR yang menjadi pegangan pelayanan kita. Sebagai akhir, saya juga ingin tetap mengingatkan kepada kita semua untuk tetap mentaati dan patuh terhadap protokol selama kita berada di rumah sakit kita ini. Demikian pula kita tetap patuh akan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan pemerintah ketika kita berada di rumah ataupun ketika kita harus melakukan aktivitas di luar rumah. Sekali lagi terima kasih kepada yang terhormat Romo Adrianus Maradio serta Romo Antonius Wahadi yang telah menyelenggarakan dan memimpin misa syukur kita memperingati 91 tahun Rumah Sakit Panti Rapih. Dirgahayu Rumah Sakit Panti Rapih, rumah kita, rumah nan bahagia. Selamat berkarya melayani tamu ilahi. Berkah dalam. Terima kasih. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita akhiri perayaan syukur Ekaristi, perayaan 91 tahun Rumah Sakit Panti Rapih ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Kita seluruh keluarga besar Rumah Sakit Panti Rapih ini senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan syukur Ekaristi dan hari ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih
yang ke-91 tahun sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kita diutus mewartakan kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Romo Adrianus Maradio PR beserta Romo Antonius Wahadi Marto Atmojo PR yang telah memimpin misa perayaan Ekaristi Syukur ulang tahun Rumah Sakit Panti Rapih pada hari ini yang disiarkan secara live streaming dari auditorium lantai 6 Gedung Boromeus, instalasi rawat jalan terpadu Rumah Sakit Panti Rapih. Dengan demikian berakhirlah acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai jumpa.